Soalnya ada gedean kuliah. Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama saya Inoy Men di program CCN, yaitu 0254. Kali ini saya bersama Kang siapa kan namanya? Kang Saiful. Kang Saiful. Iya. Dimana Kang Saiful ini sebuah pimpinan produksi dari Harapan Ritus 2023 yang ada di Kota Cilegon ini. Jadi gimana ini Kang, kabarnya dulu? Alhamdulillah kabar saya baik, dan kabar teman-teman Ritus juga alhamdulillah sampai saat ini masih dalam kondisi yang aman-aman ya. Masih baik-baik semua. Gini Kang, saya mau nanya-nanya sedikit ya Bapak ya Kang tentang keproduksian. Banyak juga nggak apa-apa. Jadi apa sih Kang faktor yang ini enggak di luar produksinya apa ya Kang? Apa sih Kang faktor yang membuat dari Garapan Ritus ini bisa dinamakan judulnya itu Ritus? Apa tuh Kang? Ya, sebenarnya kita balik ke awal ya. Saya dan teman-teman berharap ada sebuah pertunjukan yang ingin mengedepankan nilai aspek sosial kebudayaan masyarakat Cilegon. Selama ini kebudayaan Cilegon selalu mengadopsi dari wilayah-wilayah lain ya. Ya mungkin kita bisa lihat sendiri dengan berbagai macam festival yang ada di Cilegon, seenggaknya ada beberapa yang memang itu adalah adopsi. Sementara ketika kita berbicara nilai kebudayaan, ternyata banyak sekali seni atau budaya-budaya daerah yang mesti diangkat. Di antaranya yang kita buat saat ini adalah Ritus. Ritus itu sendiri sebenarnya saya ambil daripada sebuah kegiatan keagamaan dari wilayah Purwakarta yang bernama Bobotokan. Nah, dari Bobotokan itulah makanya kita mengambil apa nama yang tepat untuk judul ataupun tema besarnya. Walaupun sebenarnya judulnya ada sedekah bumi ya. Ya udah kita pakai aja namanya Ritus itu sendiri. Nilai upacara keagamaan ya. Apakah Ritus ini bisa diterima oleh masyarakat, oleh teman-teman semua? Kayaknya sih bisa. Nah, walaupun memang ada perdebatan kecil antara saya dan teman-teman semua, walaupun pada saat itu sebenarnya Ritus ini digagas oleh empat orang pada saat itu di Sekretariat Jejaka, di mana kita juga resah gitu kan akan apa sih yang mau kita bangun di 2023 ini. Kayaknya kalau kita selalu melihat dari sisi seni dan budaya kayak gitu-gitu aja gitu kan, kita tidak pernah mengangkat isu budayanya nih, apalagi kita berbicara indeks pembangunan kebudayaan daerah kan, apa yang mau dibangun kan gitu, seni apa gitu, jangan selalu mengadopsi lah, ayo kita buatnya, kita pikirkan bersama. Maka daripada itu kita putuskan Bobotokan mungkin bisa jadi kunci kita untuk membuat sebuah pertunjukan, tapi harus didalami dengan riset itu sendiri. Baru dari riset akhirnya muncullah sebuah nama Ritus. Keren juga ternyata, perjalanannya panjang juga ternyata ya Kang. Iya, perjalanannya sangat panjang, makanya saya berpikir gini, saya tuh sama teman-teman, jangan sampai kita membuat sebuah seni atau kesenian ataupun festival tidak ada riset di dalamnya. Artinya kita perlu pendalaman juga agar semuanya juga tahu loh apa yang harus kita lakukan, nilai apa juga yang harus kita perbaiki, segala macamnya kita harus mulai dari itu. Dan ternyata pertunjukan yang memperkaitkan tentang budaya itu emang sekarang udah jarang ya Kang. Ya, kalau di Cilegon itu beberapa yang masih ada kontur budayanya, walaupun sebenarnya adopsinya bukan adopsinya itu kayak apa ya, kayak ada sama dengan wilayah lain kan gitu ya, seperti itu sih. Dan dengar juga nih Kang, katanya di sini kolaborasi antar beberapa sanggar nih Kang. Iya. Nah, kira-kira sanggar mana aja sih itu Kang? Iya. Pertama, hal ini kita obroli, pertama dulu ya, kita kilas balik lah. Saya pengen mengangkat tentang isu kolaborasi ini pada saat itu, kalau nggak salah di Jogja, dengan ya pembina ataupun ketua Dewan Kesenian Cilegon juga kan, ya kan. Walaupun ya pada saat itu kita masih remang-remang apakah bisa atau enggak gitu kan, karena agak sulit sekali mengumpulkan para seniman menjadi satu gitu kan.
apalagi di Cilegon ini. Nah, tapi ya saya pikir bisa lah gitu. Dan akhirnya saya putuskan harus ada orang yang berada di tengah-tengah. Kuncinya satu, berada di tengah-tengah kan. Dia tidak akan memihak sana memihak sini, berada di tengah-tengah. Itu yang selalu Kang Hadi bicarakan kepada, atau yang disampaikan kepada saya, posisinya di tengah-tengah. Nah, akhirnya saya menggandeng beberapa teman-teman dari komunitas siapa nih, tapi sesuai dengan porsinya gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya. Saya dekat dengan Gaksa saya pikir orang-orang yang mungkin bisa menuliskan sebuah karya naskah kan gitu. Dari situ saya bertemu dengan Ega. Berarti pertama Gaksa tuh kan dapat, Ega setuju dengan pola pikirnya dan dia juga sepakat dengan apa ide yang kita gagas. Kemudian Tari, siapa nih gitu kan, ternyata ada Ronald RO Studio kan, Ronald gitu kan, bisa enggak. Dan memang Ronald juga memiliki bayangan yang sama, saya pengen tahu sih budaya apa yang berkembang di Cilegon gitu kan, yuk bang yuk gitu kan. Dan ya satu pemikiran juga bro. Terus WK Wong kita, saya bertemu dengan Fajrin, dengan Aman. Wah, saya juga pengen buat garapan itu tapi tentang air. Sedekah bumi dulu. Siap. Oh, udah bareng nah kan. Kemudian BAC semua Banten Art Community. Kita butuh nih orang-orang yang bisa mengimajinasikan sedekah bumi itu seperti apa dengan konsep nilai-nilai budaya. Dan dia mau. Setelah itu film. Karena mau nggak mau kita harus punya nih dokumentasi tentang ritus atau sedekah bumi itu. Akhirnya kita bawa Bakofi. Kemudian di sananya ternyata banyak juga dukungan support dari teman-teman komunitas yang lain. Dan ada Duta Seni KS gitu kan. Kemudian sekarang Gesbika, Klinik Pusaka Banten, banyak juga yang mendukung acara-acara kita. Ritus mungkin ya pada intinya agak sedikit. Kenapa yang diajak hanya dari kalangan ini baru awal. Dengan adanya awalan ini, semoga kedepannya kolaborasi lebih menyatukan kita kembali. Kesenian dan kebudayaan Cilegon lebih diangkat kembali dengan adanya kolaborasi kan gitu. Jadi ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 7 atau 8 sanggar lah yang kita gabungkan menjadi satu dalam sebuah nama bernama Jagaroba Production. Dan kira-kira Jagaroba Production itu bakal ngeluarin garapan-garapan selanjutnya nggak sih? Apa cuma di sini aja? Ya, ini PR ya. Ini PR kita bersama sebenarnya. Ketika sudah berbicara nama Jagaroba, berarti sudah ada nama yang ada di dalam itu sendiri. Ada beberapa komunitas yang memang harus bertanggung jawab ya kan. Apakah ke Jagaroba kebutuhannya hanya sebatas untuk pada saat ini aja atau sampai selanjutnya? Ini hanya obrolan hangat bersama saya dengan rekan-rekan semua. Jagaroba setelah itu ingin dibuat film. Entah itu filmnya dokumenter ataupun film panjang gitu ya kayak apa ya, layar lebar segala macam, entah saya gimana. Tapi saya berharap Jagaroba terus ada dengan kolaborasi dengan teman-teman sendiri. Jadi pada ini siapapun nanti ketuanya ya kan. Kalau pada saat ini mungkin saya sebagai pimpinan produksi di itu entah kapan siapa, entah dari teman-teman WK atau teman-teman Gaksa, teman-teman studio, teman-teman yang lain yang pengen saya siap untuk memproduksi ini, ya udah kita bantu bareng-bareng. Banyak hikmahnya sekali ternyata ya kan, bahwa kita kalau misalkan buat satu nama yaitu contohnya Jagaroba, itu Jagaroba Production itu banyak sanggar-sanggar di dalamnya. Iya, banyak. Enak ya buat ini. Ini pertanyaan selanjutnya Kang. Kita minum dulu kali ya Kang ya. Iya, minum aja. Slow. Kita ya gitulah. Sedotannya nggak ada nih selangnya. Iya, kebetulan teman-teman juga pada latihan kan di sini karena mungkin teman-teman mendengar suara-suara musik gitu kan. Terus sekarang kita tempatnya berada di mana nih Kang? Di gedung Serbaguna Univa, Alheria Cilegon. Dan bertepatan pada hari ini Hamin 2 penampilan, dan sekarang lagi fokusnya latihan untuk garapan ini. Pertanyaan selanjutnya nih Kang. Siap. Bagaimana sih konsep visual dan desain dipertimbangkan dalam produksian ritus ini untuk menciptakan suasana yang tepat? Ini
pertanyaan ini agak sulit dijawab sebenarnya. Agak sulit dijawab. Karena ini kita akan berbicara tentang seni ya, antar estetika dan etika. Iya. Ya kan, bagaimana kita bisa melihat keindahan dari nilai estetikanya dan nilai etikanya daripada adatnya ataupun dari segi nilai-nilainya gitu kan. Nah, ini agak sulit karena teman-teman semua pun masih banyak PR. Kita hanya bisa berbicara keindahan dari nilai estetika, tapi dari nilai etika mungkin kita agak susah. Maka dari itu bagaimana memunculkan nilai etikanya, maka diperlukan riset. Teman-teman semua memiliki job desk-nya masing-masing. Ya kan? Saya belum bisa menjawab itu secara lebar, tapi poinnya adalah itu. Poinnya adalah dua. Bagaimana kita bisa memilah antara estetika bentuk keindahan dalam seni di teman-teman yang lain dan etikanya, bagaimana nilai-nilai kebudayaan itu bisa hadir di situ gitu. Maka riset itu menjadi sebuah opsi kita untuk kita harus melakukan sesuatu berdasarkan data. Iya. Jangan paling kayak gitu loh. Ujungnya ada beberapa langgam-langgam yang kita ambil daripada nilai kebudayaan. Mungkin ada tembang-tembang zaman dulu, asmara yang langgam asmarandana gitu kan. Kemudian kita juga mengambil syahadat Banten. Di posisi itu juga kita menghadirkan sebuah wangi-wangian yang luar biasa yang akhirnya bakal menghidupkan suasana itu menjadi suasana yang bukan dibilang mistis ataupun keramat, tapi agar memang karena ritus itu ritual jatuhnya, jadi biar teman-teman itu kayak kebawa dengan apa yang kita bawakan gitu. Tapi gimana sih Kang tanggapan Kang? Aku ini kan sebagai penikmat seni juga nih di Ya, Cirebon. saya juga sebenarnya. Iya. Kan banyak orang nih, aku dengar bahwa ritus nih tentang horor-horor ya. Iya. Gimana tuh tanggapan Kang? Iya, karena gini loh, mungkin mereka ngelihatnya dari sebuah teasernya ya. Iya, Teasernya mungkin. kan bencana tuh kan. Bencana. Kemudian dari poster yang kita pajang atau pamflet yang kita pajang itu kan kayak menjelaskan ini sosok orang yang sudah meninggal atau yang sudah meninggal atau yang masih hidup kan gitu loh kan. Nah, mungkin kesalahan kita adalah bagaimana kita terlalu mengekspor dari nilai kajian mistismenya. Kebanyakan orang menganggap bahwasanya ini ritus itu horor kan gitu. Akhirnya pemikiran yang lain kan, takut lah ini serem lah gitu. Padahal enggak seperti itu. Kenapa ya kita penggambaran bencana kan semuanya gelap gulita ya kan. Kemudian pasti kita tidak menutup kemungkinan tidak ada masyarakat yang badannya itu sempurna. Pasti entah karena bencana itu mereka entah ada yang sobek, entah yang patah, entah yang mukanya hancur karena belerang atau segala macam, terus pasti ada. Penggambaran itu yang kita munculkan di sebuah poster dan akhirnya terlihat seperti itu. Ya orang menganggapnya ini pasti berpikirnya, ini mah horor. Iya, ini kan, mah gitu. horor nih mah. Apalagi ada setan-setan. iya, ada setan-setan. Apalagi ketika orang membuat status, musiknya itu musik gending. Terus sandekala terus apa lagi tuh lagi wengi, jadi menambah ini apa gitu loh. Nah, itu yang lucu gitu. Ya benar gitu teman-teman nih. Jadi kita klarifikasi juga nih Iya, klarifikasi. Jadi ini bukan horor. Ini bukan horor. Ya, Melainkan penggambaran dari sebuah kebencanaan gitu doang sih. Iya. Lanjut Kang. Siap. Dalam menjalankan ini kan pasti ada yang namanya senang dan susah kan. Senangnya pasti ya banyak lah. Nah, tapi kita ngomongin yang susahnya nih Kang. Apa sih kendala-kendala yang dialami dalam produksi itu Kang? Pidana tentunya nih. itu agak berat karena gini, Jagaroba hadir di bulan November, dengan berbagai macam kebutuhan kita, dengan pemikiran kita yang luar biasa. Kemudian kita sebarkan ke proposal ataupun ya kita berbicara mungkin pahitnya ya tadi di anggaran pendanaan yang kita anggap dengan nilai fantastis seperti ini kita bisa memunculkan ini, dan ternyata ya jatuhnya pahit gitu kan. Tapi ya mau nggak mau saya ngobrol ya udah dijalanin aja. Semua itu harus berawal dari nol. Jadi kita rasakan bersama di bulan Januari sampai yang menjelang Idul Fitri. Nah kan di situ itu ada bukan polemis ya, ada ego akhirnya. Ya biasalah. Namanya juga kita banyak kepala, kita banyak ini tadi. Kata saya harus sebagai pimpro harus ada di tengah-tengah itu, tidak memihak sana, tidak memihak sini. Pasti ada yang namanya saling adu argumen misalnya. Nah itu sih yang paling susah. Bagaimana menyamakan persepsi kita, apalagi orang sastra, orang nari, orang politik kan semuanya nggak sama gitu.
bagaimana kita membangun itu semua itu yang paling sulit ketimbang ketika berbicara anggaran itu udah pasti kan. Kolaborasi itu yang sulit adalah menyamakan persepsi. Iya kan? Itu yang paling susah. PR itu yang paling susah. Dan PR yang terjadi sekarang mungkin peralatan. Dan memang peralatan itu kan ya ini tanggung jawab tim produksi. Dan ini juga menjadi PR buat ke depan bagi saya ya, dari saya ataupun bagi teman-teman nanti ya dengan adanya hal semacam ini porsi itu harus benar-benar diberikan kepada orang yang lebih apa ya cekatan, yang lebih memang mau benar-benar terjun gitu kan. Jangan mau megang tapi dia enggak itu yang berat. Tapi yang pada intinya bagi saya adalah bagaimana menyamakan persepsi, egonya jangan terlalu berlebihan. Kita harus berada di tengah-tengah. Ya udah dengan kepala dingin aja, Pimpro dengan kepala dingin, teman-teman yang lain dengan kepala dingin gitu. Jangan ada yang udah goyang. Saya pernah berpikir bahwa kita itu terbang bersama-sama ketika di puncak langit atau di atas langit itu kita menemukan awan hitam gitu. Akhirnya ada turbulensi kan itu kan kalau pesawat yang goyang gitu kan. Kegoyangan itu menambah kekhawatiran. Kita ini mau jatuh ke bawah selamat atau tidak, atau memang kita bisa melewati awan itu. Nah itu. Dan saya yakin pantangan bagi seorang lelaki kan untuk menyudahi ini semua di tengah perjalanan gitu. Artinya semuanya harus benar-benar final gitu, harus sampai pada intinya apapun yang terjadi itu. Nah, saya berpikir ya sudah, gimana Allah aja kan gitu. Gitu. Jadi pada intinya yakin aja sih dulu kan gitu. Yang penting itu satukan persepsinya bareng-bareng kita bersikap dengan hati yang dingin, pikiran yang segala macam. Itu susahnya. Jadi Wah, ternyata ada juga ya. Tapi sejauh ini udah berapa persen sih kan produksiannya? Kalau di ranah keproduksian untuk dari segi tim, keaktoran, tari segala macam mungkin udah di atas 85%. Sebenarnya sekarang ini untuk menyamakan aja sih antara komposisi tari dan aktor gitu. Tinggal menyamakan aja. Makanya kita masih punya waktu untuk mengolah itu semua agar benar-benar final. Biar jadinya karena kan kita ada 2 sesi nih. Khawatir kalau 2 sesi kesehatan pun harus dijaga. Makanya saya setiap malam ngontrol anak-anak itu badan sehat apa enggak gitu kan. Apalagi kita bermain suara dengan suara tinggi segala macam, khawatir kan sangat. Jadi ya makanya terus harus dikontrol semuanya. Jadi pertunjukan Ritus ini tanggal berapa nih Kang? Pertunjukan Ritus tanggal 23 Juni hari Jumat itu. Hari Jumat, malam 1 berarti ya? Malam 1. Ada 2 sesi jam 15.30 sama setengah 4 sama jam setengah 8. Tapi di awal ya di Jumat pagi kita ada diskusi kecil. Maksudnya diskusi ini agar orang-orang itu tahu tentang Ritus itu apa, sedekah bumi itu apa. Jangan selalu membuat sebuah frame bahwasanya Ritus ini wujud dari memusnahkan atau ya tadi lah syirik ataupun segala macam. Padahal ada nilai lain yang terkandung di dalam Ritus itu sendiri. Toh kita juga sebagai umat muslim memiliki Ritus sendiri. Sholat itu kan sebagai ritual kita kan. Kalau kita kepada Tuhan, karena ini seperti apa? Bagaimana hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan alam, nah kan? Ritus sedekah bumi itu kan kayak gitu penggambaran. Wah, keren banget nih. Kang Ipul nih, Kang Ipul bener ya? Kang Ipul nih keren banget ternyata ya sebagai ketua tim produksi. Jadi Kang mungkin kita ya karena sudah berjalan semua pertanyaan. Jadi ada jargon nggak dari Ritus nih? Iya. Kayak Ritus Matua. Sekalian. Ritus Matua. Mungkin segitu saja. Siap. Teman-teman segitu saja dari saya. Terima kasih Kang Asep. Kang Ipul udah mampir udah mau kita ajak di CTN. Gitu. Yang tempatnya sekarang di Mipal ke sini. Terima kasih. Jangan lupa saksikan kelanjutannya. Saya Inuiman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, grogi.